Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Ridhofi dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mereview naskah proposal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul pembacaan surat-surat pilihan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Lanjut ke bab 1 di pendahuluan. Ini terdapat latar belakang masalah kenapa saya mengambil judul tersebut. Secara singkatnya, dalam lintasan sejarah Islam, bentuk interaksi antara komunitas muslim dengan Al-Quran selalu mengalami perkembangan yang dinamis. Umat Islam memahami Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman hidup, namun juga sebagai penerang, kabar gembira sekaligus obat dari segala penyakit. Oleh karena itu, sebagian umat Islam selalu berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mengekspresikannya melalui lisan, tulisan maupun perbuatan, baik berupa pengalaman spiritual, pemikiran maupun emosional. Pada zaman dahulu, praktek memberlakukan Al-Quran atau bagian-bagian tertentu dari Al-Quran sehingga bermakna dalam kehidupan praktis manusia telah terjadi pada masa Nabi. Nabi sendiri juga telah melakukannya. Seperti dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah pernah membaca surat Al-Fatihah untuk meruqyah seseorang yang sedang sakit, atau membaca surat Muawwidzatain, yakni terdiri dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas untuk menolak sihir. Dalam realitanya, pada era kontemporer ini, fenomena pembacaan Al-Quran sebagai bentuk apresiasi dan respon umat Islam sangat beragam, mulai dari model pembacaan Al-Quran yang berorientasi pada pendalaman dan pemahaman maknanya, sampai yang hanya sekedar membaca Al-Quran untuk memperoleh ketenangan jiwa atau sebagai bentuk ibadah ritual. Di samping beberapa fungsi di atas, sering ditemui beragam fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa terdapat ayat atau surat tertentu dalam Al-Quran yang mereka yakini dapat mempermudah datangnya rezeki, mendatangkan berkah dan kemuliaan bagi pembacanya. Keyakinan semacam ini pada gilirannya akan melahirkan tradisi membaca surat tertentu pada waktu tertentu pula, baik yang dilakukan secara individu maupun bersama. Dalam hal ini, lembaga yang sudah biasa melakukan hal tersebut adalah yayasan atau pesantren. Salah satu dari beberapa surat yang bisa diamalkan adalah surat Al-Waqiah. Bagi pelaku tradisi meyakini bahwa saat dirinya mengamalkan surat Al-Waqiah, membaca surat Al-Waqiah, ia akan memperoleh kemudahan dalam urusan rezekinya pada hari tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dapat difungsikan sebagai alat dalam menangani problematika kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu lembaga atau pondok pesantren yang mengamalkan tradisi pembacaan surat-surat pilihan adalah Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Dalam praktek pelaksanaannya, banyak surat-surat pilihan yang diamalkan. Di antaranya adalah pembacaan surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Al-Kahfi, surat Muawwidzatain, dan surat Al-Mulk. Pembacaan ini dilaksanakan sebagai amalan keseharian. Berawal dari fenomena inilah, peneliti atau saya sendiri tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang tradisi fenomena pembacaan surat-surat pilihan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Penelitian ini akan mengungkapkan praktek, tradisi, dan makna dari membaca surat-surat pilihan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang dengan pendekatan fenomenologis. Lanjut ke slide berikutnya, yakni terkait dengan rumusan masalah. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana fenomena pembacaan surat-surat pilihan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Yang kedua, bagaimana pemaknaan pembacaan surat-surat pilihan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Lanjut ke slide selanjutnya, yakni tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah, yakni ada mengetahui fenomena pembacaan Al-Quran atau surat-surat pilihan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang,
Selanjutnya mengetahui pemaknaan tradisi pembacaan surat-surat pilihan di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Lanjut ke slide berikutnya, yakni manfaat penelitian. Secara teoritis, peneliti ingin memberikan sumbangsi keilmuan terutama dalam kajian Living Quran. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik secara akademis maupun secara praktek dalam mengamalkan pembacaan surat-surat pilihan. Lanjut kepada penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil beberapa penelitian yang telah mengkaji terkait pembacaan surat-surat pilihan ataupun judul yang mendekati atau yang hampir cocok atau mirip dengan penelitian yang akan saya teliti. Di sini saya mengambil 5 judul atau 5 penelitian dan bisa dilihat di PPT. Ada mulai dari tradisi pembacaan surat-surat pilihan dalam Al-Quran di Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, Baros Kabupaten Serang, sampai pembacaan 3 surat pilihan dalam tradisi ngupatan, studi Living Quran di Desa Petran Jaya, Kecamatan Muara, Klingi, Kabupaten Musi, Rawas. Lanjut pada slide selanjutnya terkait kerangka teori. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang diletakkan oleh Keith Robert dan dikutip oleh Imam Suprayoga, bahwa penelitian yang berbasis sosiologi termasuk kajian Living Quran akan memfokuskan terhadap 2 hal, yakni yang pertama pengelompokan lembaga agama meliputi pembentukannya, dan yang kedua adalah perilaku individu dalam kelompok-kelompok yang mempengaruhi status keagamaan dan perilaku ritual. Jadi penelitian ini akan menggunakan teori Keith Robert untuk membaca bagaimana studi Living Quran terkait pembacaan surat-surat pilihan ini bisa digali dengan 2 hal yang disebutkan oleh Keith Robert. Juga akan disinggung sedikit terkait teori tipologi Farid Eshaq terkait cinta tak kritis, pecinta ilmiah, pencinta kritis. Bisa dianggap bahwasanya pencinta kritis adalah seorang yang membaca Al-Quran dengan memposisikan Al-Quran di atas segalanya. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak boleh dipertanyakan apalagi dikritisi. Ini yang tipologi pertama. Dan yang kedua, pencinta ilmiah, yakni yang pencinta Al-Quran secara rasional. Dalam kaitannya dengan Al-Quran, pencinta seperti ini adalah mereka yang terpesona dengan keindahan Al-Quran, tapi mereka tetap mengkaji lebih dalam kandungan dan kemukjizatan Al-Quran, baik dari segi bahasa, kandungan maupun maknanya. Dan yang ketiga adalah the critical lover, yakni pencinta kritis. Ini juga seorang yang menempatkan Al-Quran tidak sekedar sebagai objek yang tanpa kekurangan, tapi menjadikannya objek kajian yang sangat menarik. Mereka menggunakan sejumlah ilmu-ilmu tambahan seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan hermeneutika dan ilmu-ilmu yang lainnya dalam rangka mendalami dan menyelami kandungan makna yang dikandung dalam Al-Quran. Karena pembaca paham bahwasanya Al-Quran masih bersifat global yang membutuhkan ilmu lain untuk mendalami. Lanjut kepada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data,
menggunakan analisis deskriptif. Lanjut ke slide terakhir, yakni sistematika pembahasan yang ada dalam proposal ini. Yang pertama ada di bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, seperti yang telah saya paparkan tadi. Selanjutnya ada bab 2 terkait tinjauan pustaka, yakni pengkajian terhadap karya tulis yang pernah dipublikasikan yang berkenaan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini atau penelitian yang akan diteliti. Lanjut pada bab 3 terkait hasil penelitian dan pembahasan, yakni yang membahas terkait rumusan masalah atau kajian living Quran ini. Yang keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.